Ya, kita akan melakukan praktek pengenalan port pada radio IP20N di Tanah Merah. Silakan Pak Yasmin. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan atau mempelajari perkenalan untuk macam-macam device, macam-macam port yang ada di NOC Tanah Merah ini. Ini namanya bracket kit. Apa namanya ini? Bracket kit. Bracket, ya. Fungsinya apa ya? Menghubung Kan dari apa namanya? Apa? MG6 Wih, mantap. Ya, Mas Nagio, paham ya? Kenapa dia ini? Kalau di sini di 8, dia dan kita di 6. Ingat ya, kenapa harus pakai bracket kit? Jadi kalau misalkan abang-abang ke site, terus tidak ada bracket kit, ini mau ditaruh di mana ini? Kan kalau pakai bracket kit jadi rapi kan, laying kabelnya. Oke, ini bracket kit, ini konektor kita yang dari atas, dari RFU ya. Oke, kita masuk ke IDU. Tipe IDU-nya tipe IDU berapa ini? IDU 20N berapa? Jenisnya berapa RU? 1 RU, 2 RU? 2 RU. Oke, lanjut ya. Yang ini apa namanya? Ini TNC. Apa lagi? Ini. Oh, itu RMC. RMC, Pak. Oke, namanya RMC ya. RMC itu fungsinya sebagai apa? Radio modul card. Ya. Dia interface ke radio. Ya. Ini ada PCC. PCC ini controller kita, controller radio kita. Yaitu sebenarnya dia ada 6 port yang kita bisa baca, SFP1, SFP2, GBE3, GBE4, GBE5, GBE6. Ada 6 port ya, tapi kita hanya gunain 4 port, SFP1, SFP2, GBE3, GBE4 ya. Dia koneknya ke PCR. Nah, satu lagi masuk ke PCR juga nih. GBE4. Oke, ini PDU, ini inverter, oke, ini CCR, ini perangkat custom kita, ATM, MTI, ini OTB-nya si MTI, ini OTB-nya si Telkom, ini OTB kita. Nah, ini NPR dari tim CCTV. Oke, jadi bisa dijelaskan bagaimana traffic yang bagaimana caranya orang NOC Jakarta bisa meremote ke set ya. Jadi dari NOC Jakarta kita masuk ke main router kita di NDC namanya, Nusantara Data Center. Dari NDC melewati kabel-kabel inline yang ada di Jawa masuk ke NDC yang ada di Padanggalak di Bali. Dari Bali itu nanti lompat lagi ke Kupang ke daerah Nusa Tenggara masuk ke Dogo mereka masuk ke Timika ke Agat ke KP BMA ke KP Tower. Nah, dari KP Tower mereka melalui segmen radio dan turunlah di Tanah Merah gitu ya. Jadi backbone-nya ini backbone yang dari KP ini radio, tapi kalau backbone dari Merauke ini JWDM ya. Oke, setelah itu turun dari radio turun ke CCR nanti dia cross-connect lagi customer-nya sesuai dengan OTB-nya. Dapatlah makanya bandwidth ke Telkom dan bandwidth ke MTI. Pengenalan lagi ada di sini ada CCR yang fungsinya sebagai main router kita.
mana CCR ini fungsinya sebagai router 7 layer. Jadi di sini bisa dilakukan berbagai macam koneksi. Nanti kita ada ya? Dismantle bang. Nah, Dismantle. masuk sini semua ya? Iya. Nah, Kelihatan. salah satu fungsi yang untuk enterprise-nya ini kita baru install kemarin, namanya ATM kita. Nah, di sini ada penggunaannya sebagai CCTV atau WiFi outdoor, dan customer juga bisa di sini. Dia juga sama router yang typical 7 layer juga. Dia bisa sebagai interface NPR juga di sini. Nah, ini sebagai switch kita juga, salah satu pengganti switch kita juga. Nah, jadi dari penjelasan singkat tadi paham ya bagaimana caranya orang Jakarta bisa meremote ke Tanah Merah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini cara pembacanya ya. Cara pembacaannya ini slot 2, paling bawah sini. Jadi di sisi slot 1, ini slot 2, ke sini dulu ya, ke kiri ya. 3, 4, 5, 6. Oke. 7, 8, 9, 10. Ya, di sini 12. 11 kan? Ini 12. Nah, ini jadi label-label ini label-label pas instalasi, tapi sekarang kita standarisasikan dengan label yang sesuai dengan di web Seragonnya. Di sini juga ini ya, kita kalau untuk preventif tolong diperhatikan, di sini ada pen ya. Nanti dicabut aja untuk bersih-bersih, tapi pastikan pas ditarik tidak mengenai Power PDC. PDC. Kalau bisa, kalau ini kan kebetulan di NOC ya, samping-samping dari filternya ini juga dibersihkan. Ini kan ada filter dia, nah itu dibersihkan. Jadi fungsinya fan ini adalah mengurangi dari panasnya perangkat dan peraturan perangkat. Jadi controller kita menggunakan prosesor semikonduktor. Jadi kalau semikonduktor itu ketika panas dia lama-lama akan mengurangi dari performance-nya. Jadi kalau panas, nanti biasanya kami juga dari NOC akan menginfokan ke teman-teman region di hidup tertentu terdetek high temp. Jadi kita tolong diperhatikan untuk fan-nya. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah PDC. PDC-nya bukan seperti PDC ini ya. Kalau yang di satu hari PDC-nya seperti ini nih. Dia pin 4 pin sama dua source MCB juga. Kita juga menggunakan 2 source MCB, dinamakan sistem redundant. Jadi ketika satu slot power ini bermasalah, masih ada satu slot power lagi untuk ininya, untuk apa namanya source power. Nah, ini dia menggunakan 2 MCB ke PDC ya, PDC bukan di sini kan, ke PDC ya. PDC. Jadi fungsinya mencegah dari voltenya perangkat yang akan menyebabkan mati total pada perangkat. Jadi ketika satu slot itu bermasalah, masih bisa di backup dengan power dari slot lain. Kan kayak di kantor ya, kita ada 2 PDC tapi kita cuma pakai satu kabel power. Nah, itu bisa nyala. Nah, 2 kabel power itu bisa nyala. Jadi anggap aja satu yang kita gunakan itu misalkan faulty, tapi itu masih bisa nyala dengan satu power. Bisa dites nggak Pak? Bisa. Kita simulasi, cabut, Hidup tuh. masih hidup. Ya. Berarti ini bekerja dengan baik dan benar Tapi dia alarm nih, dia muncul alarm. karena diaktifin gitu. Kalau yang di atas yang dicabut tuh di sini. Hah? Kalau yang di atas dicabut di sini Prosesnya sama. Sama. Harusnya sama. Tapi yang ini jangan dicabut. Iya. Jangan dicabut yang Salah satu. wajib ini. Salah satu kabelnya aja. coba misalnya. Nggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa. Enggak, biar Iya, kalaupun mati nggak berarti kan kita tahu nanti. preventifnya kan ke depan bisa pengecekan pertanyaan nanti mari. pengecekan itu fan-nya. Gitu ya. Oke.
Nanti benar tuh tarikan ke sini. Yang di mana yang satu tarikan Bang? Ya, Pemainnya apa? Iya. Kok bisa kan ditarikan? Satu aja ke sininya. TDC-nya 2. Tapi satu tarikan. Ini satu di jumper di. Oke. Di Korea dan namanya itu. Habis itu kita pengenalan port. Di port PCC ini ada macam-macam port. Yang port pertama itu adalah port dari eksternal alarm. Ini eksternal alarm fungsinya bisa digunakan sebagai terminasi dari alarm. Nanti alarmnya kita klik di dalam radio. Jadi seperti alarm door open, main fail, low load, sama baterai low load, main fail, rectifier fail. Sama rectifier fail itu bisa kita klik di dalam radio. Tapi di sini kayaknya sih pakai IMS atau pakai dari DWDM alarmnya? EMS. IMS ya. Oke. Nah, oh ini ya. IMS. Udah pada tahu ya IMS ini ya? Oke. Jadi tidak digunakan. Terus ada port terminal. Port terminal itu kalau nggak salah sebagai port bisa untuk login langsung, tapi konfigurasi kabelnya berbeda. Mati lagi. Habis itu ada port manajemen. Nah, port manajemen ini kan yang tadi kita ketahui buat login ya. Manajemen itu kan memanage, mengatur. Nah, ini dia portnya. Dia port ini kita gunakan untuk mengatur dari si hidup. Nah, kenapa di connect? Karena ini sebagai interface untuk monitoring dari NOC. Oke ya. Nah, ini ada SMP1, SMP2, sifatnya dari port ini adalah combo. Combo itu bisa digunakan sebagai electrical, bisa digunakan sebagai optical. Ini bisa optical dan bisa electrical. Electrical tuh kayak gini. Electrical bisa digunakan electrical, SMP-nya di sini. Nah, yang 1, 2 combo, 3, 4 itu electrical ya. Jadi paham ya. Jadi kalau misalkan ada troubleshoot, ini sama konfigurasinya dari KV sampai tanah merah sama. 1, 2 pasti ada terhubung sama kabel optik. Mau di KV bahkan D1, D2 ya. Itu udah pasti port 1, port 2 itu optik, port 3-nya itu electrical. Berapa kapasitas kita di sini? 2,5. Ya, jadi kita butuhkan 3 interface. Satu interface 1 giga ya. Karena tidak ada interface 500, kita gunakan 1 port lagi. Jadi 3 giga interface kita punya. Untuk mengcover dari kapasitas link kita 2,5 giga. Jadi ini 1 giga, 2 giga, dan 3 giga. Nah, kita punya interface 3 giga. Kalau di project lain cuma punya interface itu cuma 2 giga, walaupun kapasitas linknya 1 giga.